Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 merangkutakan Regina Cahyani, Riyandi Yusril, Sylvia Hasanah, Sri Charisma, Suci Ramadhani akan mempresentasikan yaitu tentang angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Macam-macam waktu yang diperlukan. Yang pertama yaitu waktu dasar. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang sedang berjalan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Macam-macam perbandingan. Yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai barang-barang harga-harga barang. Yang kedua, indeks kuantitas, yaitu angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang. Yang ketiga, indeks nilai, yaitu angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi. Kegunaan angka indeks yaitu dapat digunakan untuk berbagai pengukuran, seperti indeks perdagangan untuk mengukur hasil penjualan barang yang real atau nyata, indeks harga konsumen untuk mengukur taraf hidup daripada penerima pendapatan melalui pengukuran pendapatan nyata, upah nyata, dan juga untuk mengukur kekuatan beli uang. Macam-macam angka indeks ada dua, yaitu berdasarkan penggunaannya ada 3, yaitu harga, kuantitas, dan nilai. Sedangkan untuk penentuannya terbagi menjadi 3 juga, yaitu tidak tertimbang, tertimbang, dan rantai. Untuk indeks tidak tertimbang, yang pertama, angka indeks gabungan sederhana memiliki pertama, angka indeks yang memiliki rumus P n,0 sama dengan sigma Pn per sigma P0 dikali 100. Untuk angka indeks kuantitas yaitu Q n,0 sama dengan sigma Qn per sigma Q0 dikali 100. Sedangkan untuk angka indeks yaitu V n,0 sama dengan sigma Vn per sigma V0 dikali 100. Yang kedua, indeks tidak tertimbang, yaitu angka indeks relatif. Memiliki yang pertama, angka indeks harga dengan rumus P n,0 sama dengan Pn per P0 dikali 100. Sedangkan untuk kuantitas yaitu Q n,0 sama dengan Qn per Q0 dikali 100. Yang ketiga, indeks tidak tertimbang yaitu angka indeks rata-rata relatif. Dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks harga P n,0 sama dengan 1 per K sigma Pn per P0 dikali 100. Yang kedua, angka indeks kuantitas, yaitu Q n,0 sama dengan 1 per K sigma Qn per Q0 dikali 100. Sedangkan untuk angka indeks nilai, yaitu Q n,0 sama dengan 1 per K sigma Qn per Q0 dikali 100. Contoh angka indeks gabungan sederhana. Jika dilihat dari tabel, kita sudah minyak goreng dengan satuan liter, harga persatuan pada tahun 2009 yaitu 12.518, sedangkan pada 2010 yaitu 12.529, dan seterusnya. Total harga pada tahun 2009 yaitu 53.444, sedangkan pada 2010 yaitu 58.437. Untuk mencari indeks harga, kita menggunakan rumus P n,0 sama dengan sigma Pn per sigma P0 dikali 100. Karena tahunnya yaitu 2009 dan 2010, maka P
N sama dengan 2010 dan 0 sama dengan 2009 karena tahun dasar kita yaitu 2009. Jadi P 10,09 sama dengan sigma P10 per sigma P09 kali 100 sama dengan 58.473 dibagi 53.444 dikali 100, yaitu hasilnya yaitu 109,41. Yang kedua, untuk mencari harga kuantitas. Jenis barang yaitu bawang merah, bawang putih, bawang daun dan sebagainya. Banyaknya produksi per ton. Kinolnya yaitu 14.644, KN 20.475, sehingga total keseluruhannya yaitu 43.465, sedangkan KN 128.775. Untuk mencari indeks kuantitas yaitu KN, 0 sama dengan sigma KN per sigma K0 dikali 100. Untuk KN-nya yaitu 2010, sedangkan untuk K0 yaitu 2009 sama dengan 128.775 per 43.465 dikali 100 sama dengan 296,27. Sedangkan untuk mencari indeks nilai, kita menggunakan rumus Vn, 0 sama dengan sigma Vn per sigma V0 dikali 100. Jenis barang ABCD pada tahun 2010 P0-nya yaitu 8.000 dengan kuantitas 4. Pada 2011 yaitu PN-nya 10.000 sedangkan KN-nya yaitu 6. V0 yaitu P0 dikali K0 yaitu 32.000, sedangkan Vn yaitu PN dikali KN yaitu 60.000, dan begitu seterusnya, sehingga total V0 sama dengan 71.000, sedangkan Vn 120.000. Sehingga kita dapat menemukan V11,0 yaitu sama dengan 120.000 per 71.000 dikali 100 sama dengan 169,01. Selanjutnya yaitu indeks tertimbang. Untuk gabungan ada 5 macam, yaitu angka indeks harga last buyer, kedua angka indeks harga Pasque, yang ketiga angka indeks harga Inver First, yang keempat angka indeks Drobir, dan terakhir angka indeks harga Marshall Eggeworth. Yang kedua angka tertimbang relatif, yaitu ada 2, yaitu tahun dasar dan tahun N. Untuk mencari angka indeks gabungan, kita dapat menggunakan tabel sebagai berikut dengan ketentuannya yaitu P0, Pn, Q0, Qn, Pn kali P0, P0 kali Q0, Pn kali Qn, P0 kali Qn, Q0 ditambah Qn, Pn dalam kurung Q0 ditambah Qn, dan P0 di dalam kurung kan Q0 ditambah Qn, sehingga mendapatkan hasil yaitu total Pn dikali P0 sama dengan 11.650, P0 dikali Q0 yaitu 9.800, Pn dikali Qn yaitu 16.300, P0 dikali Qn sama dengan 13.700, Pn dalam kurung Q0 ditambah Qn yaitu 27.950, dan P0 dalam kurung Qn ditambah Q0 yaitu 23.500. Untuk mencari harga last buyer, IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100 sama dengan 11.650 per 9.800 dikali 100 yaitu 118,88.
Untuk harga paske IP yaitu sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali QN dikali 100, yaitu 16.300 per 13.700 dikali 100 sama dengan 118,97. Selanjutnya untuk indeks harga if reverse yang perlu dicari yaitu akar dari IL dikali IP, yaitu sama dengan 118,92. Sedangkan untuk indeks harga drawbacks menambahkan indeks harga last buyer dan indeks harga paske dan dibagi dua, yaitu hasilnya 118,925. Untuk indeks harga Marshall Edgeworth, IM sama dengan sigma PN dikali Q0 ditambah QN per P0 dalam kurung QN ditambah QN dikali 100 sama dengan 27.950 per 23.500 dikali 100 dengan hasil 118,93. Untuk angka indeks rantai yang ada dibagi dua yaitu indeks harga relatif berantai dan angka indeks tertimbang berantai. Pada harga relatif berantai, indeks biasa angka yaitu angka indeks yang dicari selalu dibandingkan dengan tahun dasar. Sedangkan pada indeks berantai, angka indeks yang dicari selalu dibandingkan dengan satu periode waktu dari waktu yang akan dihitung akan indeksnya, sehingga kenaikan harga setiap tahun dapat diketahui. Sedangkan untuk angka indeks tertimbang berantai yaitu penentuan timbangan atau weight, dalam perhitungan bersifat subjektif, jika penentuan timbangan dilakukan secara objektif, maka besar timbangan weight disesuaikan dengan kuantitas harga barangnya. Teknik penyusunan angka indeks yang pertama yaitu tujuan pengukuran angka indeks, yang kedua sumber dan syarat perbandingan data, dan ketiga perhatikan pemilihan periode dasar atau tahun dasar, yang keempat pemilihan bobot atau timbangan. Pendapat para ahli tentang indeks harga dan kuantitas. Pertama, menurut Rambat Lupioidi dan Hamdani, bahwa istilah harga dalam bisnis jasa bisa ditemu dengan berbagai sebutan. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan SPP atau tuition, konsultan profesional menggunakan istilah fee, bank menggunakan istilah service charge, jasa jalan tol atau jasa angkutan menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Basu Swasta dan Irawan, harga adalah jumlah uang atau ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Sekian hasil diskusi atau materi kami dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.